Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini kami akan memaparkan tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Nomor 005 Tahun 2017 yang meliputi beberapa telaah. Yang pertama, 1. Maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja. 2. Keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. 3. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. 4. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. 5. Hubungan kerja Dewan Kerja. 6. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. 7. Sistem dan perencanaan Dewan Kerja. 8. Keuangan Dewan Kerja. 9. Sangga kerja, kelompok kerja, unit kerja. 10. Dewan Kehormatan Dewan Kerja. 11. Rapat-rapat Dewan Kerja. 12. Sidang paripurna. 13. Musyawarah. 14. Persyaratan anggota Dewan Kerja. 15. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. 16. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. 17. Mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja. Dan tujuan pembentukan Dewan Kerja maksudnya adalah memberi kesempatan pramuka, penegak, dan pandega untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta bakat kepemimpinan. Tujuan memberi kesempatan pramuka, penegak, dan pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan, pengelolaan organisasi, bakat kepemimpinan sebagai pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja, meliputi beranggotakan pramuka, penegak, dan pandega. Yang kedua bersifat kolektif dan kolegial, artinya dalam mencapai tujuan diperlakukan adanya suatu koordinasi antara satu pimpinan dengan pimpinan lainnya. Ketiga, status sebagai satuan bina sekaligus satuan gerak. Keempat, kedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir dalam hal pengelolaan, pembinaan, dan kegiatan. Penjelasan yang ketiga yaitu fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. Fungsinya adalah pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah disahkan oleh kuartirnya, pengelola program pembinaan dan kegiatan pramuka, penegak, atau pandega, penghubung antara pramuka, penegak, atau pandega. Tugas pokoknya adalah melaksanakan keputusan-keputusan yang disahkan oleh kuartir, memberi bimbingan kepada Dewan Kerja yang berada setingkat di bawahnya, melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja. Pengertian yang keempat adalah tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Tanggung jawab, Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra dan kuartirnya. Laporan, Dewan Kerja memberikan laporan kegiatan kepada kuartir melalui ketua kuartir. Kedua, Dewan Kerja menyampaikan laporan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna. Hubungan kerja Dewan Kerja. Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk koordinatif dan konsultatif. Hubungan antar Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. Hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas sepengetahuan dan melalui kuartir. Dewan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak eksternal gerakan pramuka atas izin kuartirnya. F. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok kuartir. Tugas bidang dalam Dewan Kerja. 1. Bidang kajian kepramukaan, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka, memberikan pertimbangan dan masukan kepada kuartir. 2. Bidang kegiatan, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kegiatan pramuka, bertanggung jawab, dan pengembangan. 3. Bidang pembinaan dan pengembangan, memikirkan, merencanakan, dan mengkoordinasikan dan mengorganisasikan bentuk pembinaan dan pengembangan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pramuka. 4. Bidang penelitian dan evaluasi, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan bentuk dan pelaksanaan atas pembinaan, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi atas pembinaan. Mekanisme interaksi antar bidang dan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.
G. Sistem dan perencanaan Dewan Kerja. 1. Sistem administrasi mengikuti kuartir. 2. Sistem administrasi internal Dewan Kerja, persuratan dan pengarsipan. 3. Dewan Kerja melalui ketua dan wakil ketua turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir. H. Keuangan Dewan Kerja. Alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, iuran peserta kegiatan. I. Sanggal kerja, kelompok kerja, unit kegiatan. Dewan kerja dapat membentuk sanggal kerja, kelompok kerja, dan atau unit kegiatan dengan meminta bantuan para pramuka penegak dan pramuka pandega dan atau orang-orang yang dianggap ahli dan bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Dewan Kehormatan Dewan Kerja sebagai dewan yang mengatasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradaban bagi anggota Dewan Kerja, menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka dan tata peradaban Dewan Kerja. Tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. A. Rapat-rapat Dewan Kerja. 1. Rapat pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja yang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. 2. Rapat terbatas. Rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali dan dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dapat juga dihadiri oleh ketua bidang untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. 3. Rapat bidang. Rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja untuk dirumuskan sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. 4. Rapat koordinasi. Rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar gerakan pramuka untuk pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan pengelompokan, pengelolaan Dewan Kerja dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. 5. Rapat konsultasi. Rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu diperlukan oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar gerakan pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kebijakan yang akan diambil. L. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun sebelum pelaksanaan rapat kerja kuartir. Peserta sidang paripurna terdiri dari anggota Dewan Kerja penyelenggara, utusan Dewan Kerja yang setingkat di atas Dewan Kerja, penyelenggara yang bertindak selaku narasumber kecuali untuk bidang paripurna tingkat nasional, utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja penyelenggara dan mendapat medal dari kuartir. Agenda sidang paripurna setidaknya mencakup laporan kegiatan tahunan lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja penyelenggara, laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja penyelenggara, evaluasi dan pemandangan umum atas kegiatan yang telah dilaksanakan, penyampaian paparan oleh narasumber jika ada yang dan dipandang perlu, penyampaian rencana kerja Dewan Kerja penyelenggara untuk tahun berikutnya, sidang komisi yang jumlah komisinya disesuaikan dengan pembidangan Dewan Kerja untuk menyelaraskan rencana kerja Dewan Kerja penyelenggara tahun berikutnya. Musyawarah Muspanitra, Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putra Putri. Muspanitra luar biasa diadakan di antara dua muspanitra yang seharusnya jika menghadapi hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak berkaitan dengan suatu keadaan atas prakarsa Dewan Kerja penyelenggara. Di dalam muspanitra terdapat peserta, hak dan kewajiban, penasihat, narasumber, dan quorum. Acara muspanitra: sidang pendahuluan, sidang pleno 1, sidang pleno 2, sidang komisi sesuai dengan kebutuhan dan tata tertib muspanitra, sidang pleno 3, sidang pleno 4, dan yang terakhir sidang pleno 5. N. Persyaratan anggota Dewan Kerja. 1. Persyaratan umum. Anggota aktif di salah satu gugus depan. 2. Minimal telah mencapai tingkat pramuka penegak bantara atau pramuka pandega. 3. Belum menikah dan berusia antara 18 sampai dengan 23 tahun pada saat memulai masa bakti. Persyaratan khusus.
menyesuaikan pihak penyelenggara atau atas persetujuan kuartir. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. Untuk dapat mengikuti proses seleksi, selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja, seorang pramuka penegak atau pramuka pandega harus pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Muspanitra. P. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Pada prinsipnya, sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota Dewan Kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja. Mutasi 1. Anggota yang bersangkutan tidak efektif dalam menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya di dalam Dewan Kerja. 2. Diperlukan adanya penyegaran untuk memberikan pengalaman. Pemberhentian anggota 1. Menikah. 2. Meninggal dunia. 3. Berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja. 4. Melakukan kegiatan yang melanggar kode kehormatan pramuka, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Pergantian anggota. Apabila anggota Dewan Kerja diberhentikan, maka sebagai pengganti dalam kelancaran tugas-tugas Dewan Kerja dan untuk mengisi kekosongan dapat diangkat pramuka penegak atau pramuka pandega yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kerja. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.